Bab 596, masing-masing dengan plot mereka sendiri. Tidak lama setelah Sekte Walkabout pergi, Penatua Wuqi mendatangi Penatua Wu Hen dan berkata, "Daois Wu Hen, seperti yang saya lihat, Katedral Agung dan Sekte Tristar tidak akan membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Meskipun mereka terikat oleh sumpah surgawi mereka mengawasi Istana Pedang Suci. Jika sekte itu berhasil membalas dendam, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk menyerang. Bagaimana dengan Sekte Walkabout kami juga? Jika ini adalah Penatua Wu Hen dari beberapa hari yang lalu, pengingat seperti ini bahkan tidak diperlukan karena dia sudah mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan menghitung strategi terbaik. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kecenderungan atau minat seperti itu, jadi dia hanya tersenyum ringan. "Wuqi, apakah kamu memperhatikan? Terlepas dari kenyataan bahwa kita semua telah fokus pada anak ini selama beberapa hari terakhir, tidak ada dari kita yang bisa melakukan apapun padanya. Kali ini, dia bahkan berhasil menipu semua orang dengan menjadi serigala berbulu domba. Terus, dia hanya beruntung. Beruntung." Penatua Wu Hen tersenyum dengan acuh tak acuh. "Di dunia yang kuat, Anda bisa beruntung sekali, tetapi jelas tidak 2 atau 3 kali. Saya dapat menjamin bahwa Istana Pedang Suci pasti tidak akan mampu menghadapi Jiang Chen. Dan jika mereka terus meremehkannya, mereka bahkan mungkin akan kehilangan lagi. Ayo pergi, Sekte Walkabout kami tidak akan ikut campur di perairan berlumpur ini lagi." Petik 2. Karena Penatua Wu Hen adalah rubah tua yang sangat cerdik dan sangat cerdik, dia mampu menilai situasi secara keseluruhan tanpa kehilangan akal sehatnya. Dia melihat di Jiang Chen potensi yang tidak jelas. Melalui mata tuanya yang licik, Jiang Chen ini jelas bukan seseorang yang bisa ditekan oleh orang-orang di Myriad Domain. Anak ini pasti akan bersinar cemerlang pada waktunya. Kecuali seseorang bisa langsung membunuhnya di tempat, membentuk permusuhan dengan seseorang seperti dia akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Oleh karena itu, Penatua Wu Hen merasa bahwa tidak perlu melanjutkan permusuhan mereka karena Sekte Walkabout telah berhasil menyelesaikan semua keluhan dengan Jiang Chen. Kalau tidak, Sekte Walkabout tidak akan pernah memiliki hari yang damai ketika anak ini tumbuh menjadi dirinya sendiri. Peristiwa masa lalu telah membuktikan bahwa generasi muda dari Sekte Walkabout, apakah itu Wei Qing atau Wei Singer, tidak dapat bersaing dengan Jiang Chen meskipun saat ini memiliki kultivasi yang lebih kuat. Meskipun ada anak muda berbakat lainnya di Sekte Walkabout, mereka masih kurang memiliki temperamen tertentu dibandingkan dengan Jiang Chen, kemampuan untuk menyulap awan dan memanggil hujan dengan flip tangan. Tidak diragukan lagi, perencanaan bijaksana Jiang Chen sebelumnya mengenai penggunaan penawarnya sebagai alat tawar-menawar telah menyebabkan bahkan orang pendendam seperti Penatua Wu Hen menyerah pada perseteruannya dan membuat terobosan bersih. Bukan karena dia adalah orang yang murah hati, tetapi dia bisa mengidentifikasi dari detail bahwa Jiang Chen memiliki semacam potensi yang tidak ada bandingannya dengan rekan-rekannya. Jadi, meskipun Penatua Wu Hen telah menduga Wei Qing telah mati di tangan Jiang Chen, dia bahkan tidak mengungkitnya. Pertama, Wei Qing bukan keturunannya. Kedua, meskipun Wei Qing berbakat, karakternya yang sembrono membuatnya tidak dapat mencapai hal-hal besar. Tidak perlu membuat gelombang untuknya. Setelah Sekte Walkabout pergi, anggota Sekte Tristar yang berpikiran sama dengan Katedral Agung juga memutuskan bahwa mereka akan menjadi oriole di belakang belalang yang mengintai jangkrik. Di tempat lain di hutan, setelah Penatua Chen membentuk beberapa segel tangan dan meniup beberapa peluit, beberapa kupu-kupu hijau dengan cepat terbang. Sayap mereka sangat tipis, dan anehnya tampak seperti 2 pedang. Pedang kupu-kupu. Mata Wang Han berbinar saat melihat kupu-kupu ini. Dia telah mendengar bahwa Istana Pedang Suci memiliki kupu-kupu luar biasa yang dapat bertindak sebagai mata dan telinga mereka, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kupu-kupu beterbangan untuk beristirahat di lengan Elder Chen. Meskipun tidak diketahui metode komunikasi apa yang dia gunakan, dia segera mengungkapkan ekspresi senang. Istana Pil Regal telah pergi, tetapi satu tetap ada. Dari deskripsi Sword Butterflies, itu pasti Jiang Chen. Anak ini sebenarnya ingin menjelajah sendirian. Penatua Si juga sangat gembira. Anak itu belum pergi. Niat membunuh muncul dari mata Wang Han. Dia belum pergi. Indah sekali. Sungguh, seseorang tidak akan mati kecuali dia mencari kematian. Tidak peduli apa, kita harus membantai anak ini. Penatua Chen mengangguk. Penatua Si, bawa semua orang dan pergi, aku akan tetap. Penatua Si terkejut. Mengapa? Wang Han juga cemas.
Penatua Chen, Jiang Chen juga sangat mempermalukan saya. Jika saya tidak secara pribadi membunuhnya, hati saya tidak akan damai. Yang lain bisa pergi, tapi aku pasti tidak akan pergi. Penatua Chen memiliki ekspresi dingin. Apakah Anda ingin melanggar perintah kursi ini? Penatua Chen adalah seorang pembudidaya alam bijak bumi dan dengan demikian memiliki aura yang sangat kuat. Dalam menghadapi tekanan ini, perubahan cepat melintas di ekspresi semua orang. Penatua Si dengan cepat berkata, "Saudara Chen, harap tenang. Apakah Anda pikir saya tidak ingin membawa Anda semua? Hanya saja karena anak ini beroperasi sendiri, membawa lebih banyak orang membuatnya lebih mudah untuk melihat jejak kita. Ditambah lagi, apakah menurutmu rubah tua itu, Xiang Gan, Wu Hen dan Tan Lang, akan pergi begitu saja?" Penatua Si menunjukkan ekspresi bingung. "Apa maksudmu?" Cahaya dingin menari-nari di mata Penatua Chen. Dia meludah dengan keras, "Jika tebakanku benar, mereka pasti melacak kita sehingga mereka dapat mengambil hasil yang mudah." Ketika Penatua Si mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah saat dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Penatua Chen. Meskipun mereka tidak dapat menyentuh istana pil regal setelah terikat oleh sumpah surgawi, mereka tahu kita tidak dibatasi. Jadi dari sudut pandang mereka, kami adalah target yang sempurna. Selama kita menjaga Jiang Chen dan merebut ramuan roh, mereka semua pasti akan melompat keluar satu demi satu. Penatua Chen menggertakkan giginya. Meskipun dia bisa menebak bahwa ini akan terjadi, dia tidak punya cara untuk mengubah hasilnya. Bertabrakan langsung dengan 3 sekte lain hanya akan menghasilkan skenario kalah-kalah. Cara terbaik adalah berpura-pura dia masih tidak menyadarinya dan kemudian segera melarikan diri setelah dia diam-diam berhasil mengejar Jiang Chen. Selama dia meninggalkan Gunung Rippling Mirage, yang lain tidak akan memiliki cara untuk memulai apapun di depan umum. Mereka tahu hanya ada 2 hari tersisa dan setiap momen berharga terlepas dari rencana mereka. Penatua Si juga orang yang cerdas, jadi dia mengangguk. Memang lebih baik dengan lebih sedikit orang. Kami akan bertanggung jawab untuk memikat 3 sekte lainnya dan meninggalkan Penatua Chen untuk mengejar Jiang Chen sendirian. Petik 2. Karena bahkan Penatua Si telah angkat bicara, Wang Han tidak memiliki cara untuk menentang kedua tetua tidak peduli betapa enggannya dia. "Penatua Chen, setelah kamu menangkap pencuri itu, Jiang Chen, tolong potong beberapa potong daging untukku." Nada bicara Wang Han penuh dengan kebencian. Penatua Chen tersenyum acuh tak acuh. "Ayo pergi, Jiang Chen telah menghina istana pedang suci kita terlalu banyak. Ketika dia jatuh ke tanganku, dia akan bermimpi jika dia menginginkan kematian yang tidak menyakitkan." Ketika dia melihat Penatua Si menatapnya, Penatua Chen tahu apa yang dipikirkan oleh Penatua Si dan mengiriminya pesan bisu. "Yakinlah, Jiang Chen berhasil mengambil begitu banyak herbal peringkat langit. Jika saya mendapatkannya kembali, secara alami akan ada porsi untuk Anda." Petik 2. Penatua Si mengangguk setelah mendengar janji ini. "Baik, saya akan membawa yang lain untuk memikat sekte lain. Hati-hati dengan serangan balik binatang kecil itu." Sudut mulut Penatua Chen berubah menjadi senyum dingin. Dia adalah seorang ahli alam bijak yang mengejar anak muda alam asal tingkat kelima. Jika dia benar-benar diserang balik, maka dia benar-benar tidak perlu menunjukkan wajahnya di myriad domain lagi. "Ayo pergi." Setelah Penatua Chen selesai mengucapkan kata-kata ini, dia bersiul pelan dan kupu-kupu pedang hantu mulai memimpin. Jelas, kupu-kupu yang sangat tanggap ini telah lama melacak keberadaan Jiang Chen. Penatua Si memimpin yang lain menuju area luar. 1/4 jam kemudian, Katedral Agung sekali lagi muncul di tempat ini. Penatua Xiang Gan memeriksa daerah itu, sementara penatua lain dari keluarga Serigala Suci mengendus-endus udara dengan ekspresi serius. "Saudara bela diri Xiang Gan, Istana Pedang Suci tampaknya telah menebak bahwa kita sedang melacak mereka dan mencoba menghindari kita. Mereka ada di sini sebelumnya tetapi dari sini dan seterusnya, mereka mulai menyembunyikan aura mereka." Penatua ini adalah penatua Nazi dari keluarga Serigala Suci, yang memiliki kemampuan pelacakan yang kuat. Apakah ada petunjuk? Ya, ada beberapa jejak. Mereka mencoba menyembunyikan jejak mereka tetapi harus menuju ke pinggiran. Penatua Nazi menjawab, "Pergi, ikuti mereka." Penatua Xiang Gan melambaikan tangannya dan memberi perintah. Tapi dia mencibir tepat ketika suaranya memudar, "Kalian pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk diurus." Mengatakan ini, sosok Penatua Xiang Gan melintas dan melesat menuju petak hutan lebat di barat.
Dia segera mendarat di tempat belasan mil jauhnya. Di sana, Sekte Tristar tercengang oleh kemunculan tiba-tiba Penatua Xianggan. Penatua Xianggan memelototi Sekte Tristar dengan dingin, "Saya hanya akan memperingatkan Anda sekali. Berhenti mengikuti kami. Jangan salahkan lelaki tua ini karena tidak sopan jika ada waktu berikutnya." Petik 2. Kekuatan Penatua Xianggan luar biasa, dan dia jauh lebih kuat daripada anggota terkuat dari Sekte Tristar, Penatua Tanlang. Ditambah dengan pengaruh ancaman biasa dari Katedral Agung, Sekte Tristar merasa malu tetapi mereka tidak bisa mengabaikan ancamannya. Mereka telah kehilangan jejak Istana Pedang Suci, jadi mengikuti Katedral Agung sebagai gantinya, berharap untuk berbagi sedikit rampasan. Hehe, Kakak Xianggan, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Penatua Tanlang terkekeh. "Kami hanya bergegas dalam perjalanan kami sendiri." Penatua Xianggan mencibir, "Tidak perlu kelicikanmu. Orang tua ini tidak tertarik bermain permainan kata denganmu. Ingat, ini hanya bisa terjadi sekali tanpa pengecualian. Kalau tidak, kalian semua bisa tinggal di sini selamanya." Petik 2. Mengancam, tirani, lugas. Penatua Xianggan dengan dingin menyapu pandangannya ke wajah mereka sebelum dia melesat pergi. Sekte Tristar hanya bisa saling menatap dengan cemas. Penatua Tanlang yang marah tanpa daya menggertakkan giginya sambil menatap sosok Penatua Xianggan yang pergi. Tapi karena dia tidak bisa mengalahkan yang lain, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan bertahan. Brute tua ini terlalu sombong. Zhu Fei yang meludah. Akan datang suatu hari ketika dia tidak akan bisa begitu sombong. Penatua Tanlang menarik napas dalam-dalam. Sudahlah, orang tua itu terlalu tirani, bahkan lebih sombong daripada patriark keluarga Gajah Suci. Akan terlalu merepotkan bagi kita untuk terus mengikuti mereka. Mari kita pergi. Mereka hanya bisa menyerah karena mereka tidak bisa mengalahkan Katedral Agung dalam hal ini. Hanya ada 2 hari tersisa, belum lagi jika mereka dapat menemukan Istana Pil Regal, bahkan tidak jelas apakah Istana Pedang Suci akan mampu mengalahkan Istana Pil Regal. Selain itu, Istana Regal Pil tentu harus pergi setelah menerima begitu banyak hal baik. Jadi, setelah banyak pertimbangan, Penatua Tanlang memutuskan untuk berhenti mengejar. Jiang Chen telah mengambil jalan jauh dan meninggalkan beberapa tikus penggigit emas sebagai penjaga di sepanjang jalan. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia menerima beberapa informasi pengawasan dari tikus. 6 sekte besar semuanya agak luar biasa. Jika saya sedikit lebih ceroboh dan tidak meninggalkan tikus penggigit emas sebagai pengamat di sepanjang jalan, saya mungkin benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Petik 2. Jiang Chen diam-diam merasa geli saat dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang skema rumit antara 6 sekte besar dari Myriad Domain. Namun, bukannya bermasalah, dia diam-diam senang. Dari laporan tikus penggigit emas ini, dia tahu bahwa sekte lain tidak akan bekerja sama untuk menentang Istana Pil Regal. Selama Istana Pil Regal tidak terseret ke dalam pusaran kekacauan ini, Jiang Chen tidak memiliki apapun yang menahannya. Bab 597, Kiamat Penatua Chen. Tikus penggigit emas yang dia tinggalkan sebagai penjaga dengan cepat mengirimkan beberapa intelijen yang mengejutkan Jiang Chen. Sepertinya aku sebelumnya meremehkan Istana Pedang Suci ini. Saya tidak menyangka bahwa Penatua Chen akan menjadi lihai dan penuh perhitungan ini. Dia sebenarnya menggunakan beberapa skema untuk memancing Katedral Agung pergi sementara dia sendiri yang mengejarku. Dia harus mengakui, dia telah meremehkan kemampuan Istana Pedang Suci. Dia selalu merasa bahwa Istana Pedang Suci itu berotot dan tidak memiliki otak, dengan mata di atas kepala mereka. Sekarang, saat dia melihat Penatua Chen, Jiang Chen menyadari bahwa dia terlalu naif. Tak satu pun dari para tetua yang baik hati. Penatua Xianggan dari Katedral Agung dan Penatua Tanlang dari Sekte Tristar sama-sama berencana untuk memetik hasil rampasan dari kontes yang diperebutkan oleh orang lain dengan mudah. Mereka ingin menjadi Oriole tak dikenal di balik belalang yang mengintai jangkrik. Sebaliknya, Sekte Walkabout yang telah mempelajari pelajaran mereka, karena Penatua Wu Hen telah pergi lebih dulu dengan sektenya. Jiang Chen agak terkejut dengan ini. Dia mengira Istana Pedang Suci dan Sekte Walkabout akan menjadi 2 sekte yang paling menginginkan darahnya. Dilihat dari tindakan mereka, mungkinkah Sekte Walkabout benar-benar ingin membiarkan masa lalu berlalu? Either way, itu semua sama untuk Jiang Chen karena dia tidak menderita kerugian apapun dalam pertukaran dengan Sekte Walkabout. Dia sudah membunuh Wei Qing,
dan meskipun Penatua Wu Hen telah mendambakan Hidden Chameleon Cloudpine, tetua akhirnya memberinya ramuan peringkat langit sebagai gantinya. Tidak peduli bagaimana dia melihat sesuatu, perjalanan ini cukup menguntungkan. Jika Sekte Walkabout benar-benar menyadari kesalahan cara mereka dan berbalik, dia juga tidak akan keberatan. Lagi pula, satu musuh lebih sedikit untuk Istana Regal Pil adalah hal yang baik, terutama ketika sekte tersebut adalah penerima manfaat utama dari perjalanan ini. Pihak yang telah menerima manfaat harus selalu lebih pendiam dan tidak menonjolkan diri setelahnya. Namun, karena Penatua Chen telah memutuskan untuk membuat masalah, Jiang Chen tidak hanya tidak keberatan, dia bahkan sedikit menantikan bentrokan mereka yang akan datang. Tanpa mempertimbangkan berbagai dendam antara Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal, berapa kali Istana Pedang Suci telah menekannya dan mengganggunya selama pertempuran Pil dan panen meraj Gunung Rippling. Berapa kali sekte ini mencoba menekannya dan membebaninya. Wang Han telah berusaha membunuhnya setiap kali keduanya bertemu. Dan sekarang Penatua Chen ini mencarinya dengan niat bermusuhan, jelas datang untuk membunuhnya juga. Sebelumnya, Jiang Chen telah memberi mereka penawar karena pertimbangan untuk gambaran yang lebih besar dan bukan karena dia murah hati. Jika tidak, sekte lain pasti akan semakin memusuhi Istana Pil Regal. Jika sekte lain tidak hadir, Jiang Chen tidak akan pernah berbicara tentang miasma. Seandainya masalahnya hanya antara Istana Regal Pil dan Istana Pedang Suci, dia pasti akan tetap tinggal di belakang dan diam-diam mengagumi bagaimana mereka akan mati karena racun, sebelum kabur dengan semua harta mereka. Sekarang Penatua Chen sedang memburu Jiang Chen sendirian, dia tidak perlu lagi mempertimbangkan gambaran yang lebih besar karena tidak ada orang lain di sekitarnya. Keinginan membunuh yang telah lama ditekan Jiang Chen akhirnya meledak. Karena kecerdasan terus-menerus diberikan kepadanya oleh tikus penggigit emas, Jiang Chen tahu bahwa anggota Istana Pedang Suci lainnya telah memikat Katedral Agung dan Sekte Tristar. Ini berarti hanya dia dan Penatua Chen yang tersisa di dalam. Telinga Jiang Chen tiba-tiba berkedut saat senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apakah dia di sini? Dia tidak berlindung atau mencoba melarikan diri dari pertemuan itu. Sebaliknya, Jiang Chen hanya berdiri di tepi danau dan melihat pulau di tengahnya. Dia seharusnya sudah menginjakkan kaki di pulau itu sekarang. Tetapi jika dia tidak menyingkirkan kentut tua ini terlebih dahulu, itu hanya akan meninggalkan masalah di belakangnya. Saat Penatua Chen mengikuti kupu-kupu pedang, dia memperhatikan bahwa Jiang Chen berada di jalan menuju pulau di danau. Dia terkejut dan harus mempercepat, karena dia sangat takut bahwa akan sulit untuk melacak Jiang Chen jika dia menginjakkan kaki di pulau itu lagi. Bagaimanapun, miasma ada di pulau itu. Meskipun dia telah meminum penawarnya, siapa yang tahu jika penawarnya masih berguna setelah efeknya berlalu. Oleh karena itu, Penatua Chen mempercepat langkahnya dan bergegas kembali ke area danau. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya ketika dia melihat sesosok berdiri dengan bangga di tepi danau dengan tangan disilangkan. Sosok itu bertengger di atas batu besar, memberikannya suasana gagah berdiri jauh dari dunia, di atas segalanya. Itu Jiang Chen. Penatua Chen terkejut dan senang. Dia terkejut bahwa Jiang Chen berdiri di sana, tenang, dan senang bahwa Jiang Chen belum menginjakkan kaki ke pulau itu. Penatua Chen dapat dengan mudah memburunya di area ini. Jadi kamu sudah datang Chen. Jiang Chen perlahan berbalik dengan sedikit senyum yang membuat hati Elder Chen tenggelam. Penatua berbicara dengan dingin, apa, kamu tahu aku akan datang? Jiang Chen tersenyum tanpa emosi. Apakah penting aku tahu atau tidak? Ini kamu, berbicara, apa yang kamu inginkan kali ini? Apa yang saya inginkan? Penatua Chen mulai tertawa. Kau bertanya apa yang aku inginkan? Anda telah mempermalukan Istana Pedang Suci saya beberapa kali berturut-turut. Apakah Anda pikir saya di sini untuk mengobrol dari hati ke hati dengan Anda? Jadi ini berarti kamu di sini untuk membunuhku, kan? Jiang Chen berkata dengan senyum sombong. Jangan berpura-pura malu. Kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. Jika saya jadi Anda, saya akan segera pergi ke dunia luar. Jika Anda melakukan itu, saya tidak akan bisa memburu Anda. Tapi siapa yang tahu bahwa Anda akan kehilangan akal dan tidak tega untuk pergi? Sepertinya ada sesuatu di pulau ini yang masih menarik minatmu. Jiang Chen mengangguk. Chen, sepertinya aku meremehkanmu. Karena Anda dapat menemukan jalan Anda di sini sambil membuang sekte lain, Anda pasti tidak bodoh. Petik 2. Untuk beberapa alasan, hati Penatua Chen semakin tenggelam ketika dia mendengar ini.
Jiang Chen sepertinya tahu bahwa dia akan datang. Dan dia bahkan tahu bahwa sekte lain mencoba mengikutinya, dan bahwa dia telah melepaskan pengejaran mereka. Penatua Chen sejenak tercengang, tetapi berhasil mengatasinya dalam sedetik. Jiang Chen, aku tidak punya waktu untuk mengepakkan bibirku denganmu. Keluarkan semua yang telah kau peroleh dan aku bisa meninggalkanmu satu mayat utuh. Jika Anda bersikeras menentang saya tidak keberatan mencabik-cabik Anda sepotong demi sepotong, dan kemudian menggunakan api internal saya untuk memanggang jiwa Anda sehingga Anda memohon kematian. Penatua Chen melirik saat dia bertepuk tangan. 7 bayangan pedang melesat ke udara, menutupi tubuh Jiang Chen dan menghalangi semua gerakan. Dia tidak akan bisa melompat ke danau bahkan jika dia mau. Meskipun demikian, ekspresi Jiang Chen tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki sedikit geli senyum bermain tentang wajahnya. Aku ingin tahu bagaimana peringkat kultivasimu di Istana Pedang Suci, Chen. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari kematian dengan mengubah topik? Tidak peduli apa pangkatmu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tidak akan ada lagi di Istana Pedang Suci setelah hari ini. Ah benar, aku juga bisa memberitahumu bahwa Duli Huang. Ekspresi Penatua Chen menjadi gelap sebelum Jiang Chen selesai berbicara. Kamu membunuh Duli Huang. Meskipun saya tidak membunuhnya, saya melihat persis bagaimana dia meninggal. Aku punya semua yang dia kumpulkan juga. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Jiang Chen tertawa santai sebelum dia tiba-tiba memukul kepalanya. Oh benar, tuduhan si idiot Wang Han bahwa aku mendapatkan beberapa ribu bilah rumput sage fledging benar. Dia mengeluarkan beberapa bilah rumput saat dia berbicara dan melemparkannya ke udara, dengan nada mengejek. Wajah Penatua Chen menjadi semakin dingin, dan dia berbicara dengan rendah, jadi sepertinya kamu sudah lama menyembunyikan barang-barang ini, dan kembali untuk mengambil jarahanmu. Betapa kotornya kamu ini, seperti yang diduga, kamu benar-benar memiliki pikiran yang tajam jika kamu berhasil menipu bahkan rubah-rubah tua itu. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak berpikir. Satu-satunya alasan aku datang ke sini adalah untuk menarik beberapa idiot dari Istana Pedang Suci sehingga aku bisa melampiaskan amarahku padamu. Anda telah melakukan bagian Anda yang adil untuk memprovokasi saya selama ini. Petik 2. Hahaha. Penatua Chen tertawa terbahak-bahak. Seorang pembudidaya alam asal tingkat kelima hanya berani mengucapkan kata-kata seperti itu bahkan ketika kematian sedang menatap wajahnya. Nak, bermimpi di siang hari bolong, iya. Saya tidak tahu apakah Anda kehilangan akal sehat karena ketakutan atau apakah Anda terlalu sombong. Aku akan menghancurkan semut alam asal tingkat kelima sepertimu dalam 3 gerakan. Penatua Chen mengaktifkan teknik pedangnya setelah berbicara, 7 bayangan pedang berubah menjadi banyak sinar cahaya dingin dan ditembak jatuh dari langit, berputar di udara. Pada saat inilah secercah cahaya seukuran biji sesawi tiba-tiba muncul di udara sekitar Jiang Chen. Itu hanya goyah sekali sebelum membentuk pusaran luar biasa yang menyapu udara dan menyedot semua ki pedang tanpa peringatan. Apa? Penatua Chen tercengang. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Detik berikutnya, sesuatu yang bahkan lebih tidak percaya terjadi ketika biji sesawi cahaya bergoyang dengan angin sebelum berubah menjadi badai yang menakjubkan yang mengganggu arus udara dan menggeser awan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa momentum angin kencang ini benar-benar menutup udara dalam jarak 20 km di sekitar mereka. Seolah-olah bagian ruang ini telah diukir dan dipisahkan dari dunia luar. Bagaimana ini bisa? Penatua Chen ketakutan keluar dari jiwanya. Dia telah mensimulasikan banyak kemungkinan hasil di sepanjang jalan, seperti dia dengan mudah menghancurkan Jiang Chen, atau Jiang Chen yang menantang sampai akhir, sehingga dia perlu memanggil kartu trufnya untuk mengakhiri segalanya dengan susah payah. Tetapi dalam semua spekulasinya, hasil akhirnya adalah dia membunuh Jiang Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator alam asal tingkat kelima saja akan menjadi ancaman baginya dalam bela diri Dao. Dan lagi, Penatua Chen akhirnya mengerti pada saat ini mengapa Jiang Chen selalu tenang, mengapa murid muda ini ingin berbicara dengan bebas dan bangga dengan Penatua Chen. Jiang Chen tidak mengulur waktu sama sekali, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Penatua Chen telah melihat Jiang Chen sebagai mangsa yang terjerat dalam jebakan, dengan mudah berada dalam genggamannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen melihatnya sebagai mangsa, yang bisa dia bunuh kapan saja. Hanya saja, bagaimana Jiang Chen bisa melakukan ini?
Bagaimana mungkin kekuatan penahan spasial yang begitu menakutkan meledak begitu tiba-tiba dari semut alam asal tingkat kelima? Ini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan, ini telah melampaui batas akal sehat. Penatua Chen segera mendapatkan jawabannya tetapi dia hampir tidak mempercayai matanya. Dia mengerjap keras saat dia menatap langit di atasnya dengan tak tergoyahkan. Itu adalah naga sejati. Tanduk, sisik, 5 cakar. Naga yang nyata dan benar. Penatua Chen benar-benar terkejut pada saat ini. Dia tidak bisa memahami ini sama sekali, mengapa Jiang Chen memiliki naga sejati. Apa yang diwakili oleh naga sejati? Meskipun sesepuh belum pernah melihatnya, dia masih sadar akan kekuatan naga. Dia tidak bisa membayangkan sama sekali bahwa naga mitos, yang hanya ada dalam legenda, akan muncul di sini di bawah kendali Jiang Chen. Pada saat itulah hati Penatua Chen tenggelam, tidak pernah bangkit lagi karena dia tahu dia sudah mati. Bab 598, Perubahan mendadak di altar. Meskipun Penatua Chen adalah seorang pembudidaya bijak bumi, dia tidak memiliki cara untuk bertahan melawan kekuatan aura naga Long Xiaoxuan. Aura naga yang sangat besar telah berubah menjadi kekuatan sombong tertinggi yang menutupi langit dan bumi, menghancurkan Penatua Chen begitu keras sehingga dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Long Xiaoxuan membuka rahangnya dan menelan Penatua Chen seolah menelan kurma utuh. 6 kupu-kupu eksotis dengan panik terbang keluar begitu dia ditelan, tetapi semuanya dipotong dadu menjadi ketiadaan di bawah aura naga. Long Xiaoxuan kembali ke biji sesawi cahaya ke sisi Jiang Chen. Naga itu telah menggunakan domain naga untuk menutup daerah itu saat dia membunuh Penatua Chen, lalu menelan semuanya utuh. Tidak perlu membersihkan tempat kejadian. Cincin penyimpanan Elder Chen secara alami mendarat di tangan Jiang Chen. Dia hanya menyapu pandangan ala kadarnya, tidak punya cukup waktu untuk melihatnya dari dekat. Kakak Long, kali ini aku harus meminjam senimu untuk membawaku menyeberangi danau. Long Xiaoxuan tidak membuang waktu dan segera mengubah bola angin dan awan untuk membawa Jiang Chen melewati kabut dan ke pulau dalam sekejap mata. Jiang Chen tetap waspada meskipun ini adalah kedua kalinya di sini, namun, dia tidak perlu mengambil begitu banyak tindakan pencegahan karena tidak ada orang lain di sini. Dia bisa berhenti dan mengamati dari dekat apapun yang menarik perhatiannya di sepanjang jalan. Tidak ada catatan khusus di pinggiran pulau, jadi Jiang Chen dengan cepat tiba di altar lagi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat altar yang duduk tinggi di 3 tingkat ke udara. Altar terletak di puncak platform ketiga, memberikan perasaan misterius dan tak terduga. Jiang Chen berlari ke atas dan dengan cepat tiba di tingkat ketiga. Dia berdiri di bawah altar dan menghabiskan cukup banyak waktu mengamatinya, mempelajari berbagai kata dan ukiran aneh di sisinya. Pembatasan berkilauan masuk dan keluar dari keberadaan di sekitar altar memperingatkan Jiang Chen agar tidak mendekat dengan ringan. Dia kembali ke pulau ini murni karena dia ingin melakukan penyelidikan menyeluruh. Dia merasa bahwa masih ada sesuatu tentang pulau ini yang belum terungkap. Sekarang tidak ada penatua atau kelas berat yang membatasi gerakannya, Jiang Chen dapat menyelidiki situasi sebebas yang dia inginkan, tetapi dia masih belum menemukan petunjuk apapun setelah setengah jam. Jiang Chen menggenggam pedang tanpa nama di tangannya dan merasakan kegelisahan pedang itu. Dia masih tidak tahu bagaimana pedang itu terhubung ke altar. Bahkan Jiang Chen menemukan hal-hal aneh. Altar kemungkinan besar adalah tempat suci dan penodaan harus benar-benar dilarang. Meskipun bilahnya bagus, itu masih merupakan item kekerasan. Seharusnya tidak ada hubungan antara keduanya. Namun, dia bisa saja merasa bahwa ada hubungan yang sangat misterius di antara keduanya. Namun, dia tidak berhasil menyatukan mereka meskipun dia bisa merasakan hubungan ini. Sama seperti Jiang Chen merasa sedikit kecewa. Getaran dari pedang tanpa nama itu tiba-tiba meningkat saat tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat ke udara. Detik berikutnya, pedang itu benar-benar menancapkan dirinya ke atas altar seperti itu adalah kunci. Memukul, itu sangat cocok, dan pilar-pilar di sekitar altar mulai bergetar serempak, memancarkan dengungan membosankan. Seluruh altar mulai bergetar sedikit juga. Pada saat berikutnya, banyak pintu aneh muncul di depan Jiang Chen. Sebuah kekuatan yang luar biasa bergolak keluar dari pintu dan menyedot tubuh Jiang Chen. Kekuatan yang tampaknya mampu mengambil segala sesuatu di bawah langit dan di bumi. Semuanya menjadi hitam di depan mata Jiang Chen saat dia tenggelam ke dalam kehampaan. Di pinggiran gunung Rippling Mirage. Saat waktu mulai menghitung mundur,
ekspresi dari berbagai kelas berat menjadi lebih serius. Ini adalah hari terakhir panen di dalam gunung, dan belum ada yang muncul dari gunung sampai sekarang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, karena bagian dalam gunung benar-benar terpisah dari dunia luar. Tidak ada cara untuk berkomunikasi, bahkan menggunakan kesadaran seseorang untuk menyelidiki gunung itu tidak mungkin. Meskipun semua orang di sini adalah kelas berat yang sangat cerdik dari myriad domain, mereka semua menjadi lebih gugup seiring berjalannya waktu. Panen kali ini terlalu aneh. Tidak ada yang keluar lebih awal bahkan pada hari terakhir. Ini benar-benar berbeda dari biasanya karena orang-orang akan mulai keluar dari gunung kira-kira 3-4 hari sebelum ditutup. Dilihat dari kekurangan orang, mungkinkah peristiwa tak terduga telah terjadi di dalam? Tidak ada yang ingin berpikir seperti itu tetapi mengingat situasi yang tidak normal ini, pikiran tidak menyenangkan mulai merayap di benak semua orang. Semua sekte telah mengirim elit mereka kali ini, dan para tetua yang menemani mereka semua telah menjadi pilar sekte mereka. Bahkan jika para jenius muda bukanlah yang terbaik, mereka masih merupakan eksistensi yang luar biasa di dalam sekte mereka. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam. Ini sangat tidak biasa. Tuan terhormat Tianming dari Sekte Utara Kegelapan menghela nafas, semakin meredam semangat semua orang. Saat mereka semua tenggelam dalam keheningan yang khusyuk, formasi transportasi di pinggiran Gunung Rippling Mirage mulai menunjukkan riak gerakan. Seseorang keluar, formasi itu sedikit berdesir saat sosok-sosok mulai muncul dari dalam. Itu dari Istana Pil Regal. Kepala istana dan Qi segera melihat ke atas dan melihat bahwa Penatua Yunni muncul bersama kelompok itu, tetapi pandangannya langsung membeku ketika dia melihat bahwa hanya ada 7 orang yang hadir. Yang hilang adalah Jiang Chen. Hati dan Qi tenggelam. Jiang Chen menempati tempat di hatinya yang bahkan lebih tinggi dari Shen Qinghong. Bagaimana mungkin dia tidak kaget ketika melihat Jiang Chen hilang dari kelompok yang keluar? Dia tidak akan terkejut jika seseorang dari Istana Pil Regal telah tewas di Gunung Rippling Mirage, karena ada segala macam hal aneh yang terjadi di dalam gunung dan banyak elemen berbahaya, tapi Jiang Chen bukan tipe orang yang kekurangan keberuntungan, dan binasa muda. Kepala istana, Yunni untungnya tidak mengecewakanmu. Penatua Yunni mengabaikan tatapan aneh yang datang dari kepala sekte lain dan langsung berjalan ke kepala istana dan Qi. Meskipun dan Qi prihatin dengan Jiang Chen, dia tidak berhak untuk berterus terang dengan pertanyaannya. Dia hanya bisa mengangguk. Di mana yang lainnya? Penatua Yunni menghela nafas. Sulit untuk dijelaskan. Izinkan saya untuk menguraikan secara rinci nanti karena kami benar-benar memiliki panen besar di gunung tahun ini. Petik 2. Namun, kepala istana dan Qi merasa cemas dan tidak peduli dengan apa yang mungkin mereka peroleh. Itu semua sekunder dari keberadaan Jiang Chen. Jika seorang jenius yang dapat memengaruhi kekayaan Istana Pil Regal selama ribuan tahun yang akan datang telah binasa, maka itu akan menjadi kerugian besar yang tidak dapat digantikan oleh harta apapun. Penatua Yunni, kita bisa membicarakan tentang panen nanti. Kenapa hanya ada 7 dari kalian? Kepala istana dan Qi memutuskan untuk langsung to the point. Penatua Yunni tersenyum sedih. Jiang Chen baik-baik saja. Dia menyuruh kami pergi dulu karena dia sepertinya memiliki beberapa hal untuk diurus. Murid itu melakukan urusannya dengan cara yang misterius. Kita bisa menjelajahinya secara detail nanti. Hati kepala istana dan Qi kembali tenang ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen baik-baik saja. Sekte lain muncul pada saat ini. Penatua Yunni, apa yang terjadi di dalam? Di mana yang lain dari sekte kita? Petik 2. Penatua Yunni tersenyum. Tidak banyak yang tewas dalam perjalanan ini. Jangan khawatir, mereka akan segera keluar. Formasi bergerak lagi saat mereka berbicara, dan Sekte Utara Kegelapan dengan cepat berjalan keluar diikuti tak lama kemudian oleh Sekte Walkabout. Ketika kepala Sekte Wei Wuying melihat bahwa ada seseorang yang hilang, dan bahwa orang itu adalah Wei Qing, ekspresinya tidak bisa tidak berubah secara halus. Penatua Wu Hen, di mana Wei Qing? Penatua Wu Hen menghela nafas dengan masam. Apakah Wei Qing tidak keluar? Maka dia kemungkinan besar akan binasa. Petik 2. Ekspresi Wei Wuying berkedip cepat. Hancur. Bagaimana dia bisa mati? Meskipun Penatua Wu Hen menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Jiang Chen, dia hanya ingin memperjelas garis antara dia dan Jiang Chen saat ini dan tidak menjadikan anak ini sebagai mimpi buruk Sekte Walkabout. Oleh karena itu,
dia tidak mengatakan apa-apa meskipun dia curiga bahwa Jiang Chen berada di balik ini. Kepala sekte, Wei Qing bersikeras untuk pergi sendirian dan kemungkinan bertemu dengan makhluk roh yang kuat di dalam gunung. Bukan hanya dia, tapi juga Ding Tong dari sekte Tristar, Duli Huang dari Istana Pedang Suci. Kepala sekte Tristar Zhu melompat berdiri sebelum Penatua Wu Hen memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Apa katamu, Ding Tong? Apa yang terjadi dengan Ding Tong? Penatua Wu Hen menanggapi dengan tajam. Kepala sekte Zhu, apakah Anda menginterogasi seorang tahanan? Kepala sekte Zhu telah kehilangan ketenangannya karena dia sangat terkejut. Ding Tong bukanlah murid dari sekte Tristar, tetapi murid yang dikirim oleh sekte Ninesun Sky untuk mengatur adegan di Myriad Domain. Bagaimana dia menjelaskan kepada sekte langit jika sesuatu terjadi pada Ding Tong? Kepala sekte Zhu tertegun sejenak dan berdiri di sana dengan bodoh. Semua orang berpikir bahwa kepala sekte prihatin dengan murid jeniusnya. Siapa yang akan tahu pikirannya yang sebenarnya? Butuh sekte kepala Zhu beberapa saat untuk menyesuaikan emosinya sebelum dia bisa meminta maaf. Saya kasar sebelumnya, Taois Wu Hen. Jika boleh, apa yang terjadi dengan Ding Tong dari sekte saya? Dia menghilang tanpa jejak sejak awal. Penatua Wu Hen mengangguk. Jika dia belum keluar sekarang, maka itu berarti dia mungkin binasa di dalam. Kepala sekte Zhu merasa seperti disambar petir saat dia jatuh ke dalam kekacauan total. Meskipun Ding Tong tidak sekuat dia, yang pertama tidak jauh. Sebagai seorang pembudidaya alam bijak, tidak ada orang yang bisa mengancamnya dalam kelompok yang memasuki gunung. Bagaimanapun, Ding Tong adalah seorang jenius dari sekte langit. Tingkat kultivasi dan metodenya membuatnya bisa melakukan apa yang dia inginkan di Myriad Domain. Karakter seperti itu telah binasa. Dan sejak awal itu, Daois Wu Hen, apakah ada binatang roh yang sangat kuat di dalam gunung? Kepala sekte Zhu jelas tidak bisa menerima berita bahwa Ding Tong telah jatuh. Penatua Wu Hen menggelengkan kepalanya. Aku hanya melihat dua wyvern yang merupakan alam bijak tingkat ketiga atau keempat dan aku tidak bertemu dengan sesuatu yang lebih kuat. Kepala sekte Zhu semakin bingung dengan ini. Wyvern Sagerilem tingkat ketiga atau keempat tidak akan mengancam Ding Tong sama sekali. Hanya seorang pembudidaya alam bijak langit, dan ahli puncak pada saat itu, yang akan mampu mengalahkan Ding Tong secara menyeluruh. Bagaimana Ding Tong bisa binasa? Bab 599, Formasi Menutup. Pada saat 2 jam telah berlalu, sekte peringkat kelima telah muncul, diikuti oleh sekte Tristar. Namun, bahkan di dalam kelompok itu, Ding Tong tidak bisa ditemukan. Ekspresi kepala sekte Zhu semakin dingin dengan setiap langkah yang diambilnya. Penatua Tanlang, di mana Ding Tong? Penatua Tanlang tampaknya telah mengantisipasi pertanyaan kepala sekte, tetapi memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ini aneh. Saya mencoba menghubunginya segera setelah kami memasuki Gunung Rippling Mirage, tetapi tidak pernah menerima tanggapan. Seolah-olah dia tidak memasuki gunung sama sekali. Ekspresi kepala sekte Zhu terpukul karena semua pikiran tentang keberuntungan layu dan lenyap. Dilihat dari situasinya, Ding Tong pasti tewas tidak lama setelah dia masuk. Bagaimana salah satu dari mereka memahami betapa sombongnya Ding Tong, seberapa yakin dirinya untuk segera mengejar Jiang Chen, hanya untuk segera dibunuh. Adapun Penatua Tanlang yang mencoba menghubungi Ding Tong, dia memang telah menerima surat tetua, tetapi dia terlalu arogan untuk mendengarkan Penatua Tanlang. Dia hanya tidak bisa diganggu untuk menanggapi, dan telah mulai merencanakan kematian Jiang Chen sendiri. Oleh karena itu, kepergiannya yang misterius hampir membuat Penatua Tanlang curiga bahwa dia bahkan belum memasuki Gunung Rippling Mirage sama sekali. Mungkinkah dia dikirim ke sepetak ruang yang bergejolak ketika formasi diaktifkan? Semua orang mulai menyuarakan spekulasi mereka sendiri, keriuhan diskusi dengan cepat berkembang seputar kemungkinan nasibnya. Satu-satunya yang tersisa di dalam adalah mereka yang berasal dari Istana Pedang Suci dan Katedral Agung. Namun, Istana Pedang Suci segera muncul setelah sekte Tristar. Mereka terlihat sangat buruk untuk pakaian itu, dan bahkan kehilangan 2 dari kelompok mereka. Pemimpin mereka, Penatua Xi, tampaknya menderita beberapa luka serius saat dia berada di dalam. Penampilan yang basah kuyup ini membuat kepala Istana Pedang Suci Wang Jianyu mengerutkan kening. Penatua Xi, apa yang terjadi? Penatua Xi meludahkan. Penatua Xianggan dari Katedral Agung mendominasi dan sama sekali tidak mau mendengarkan alasan. Dia yang melukaiku.
Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan token giok dan mengangkutnya, kemungkinan besar aku akan kehilangan nyawaku. Kerumunan pecah menjadi gumaman kaget saat kata-kata itu terdengar di udara. Penatua Xianggan dari Katedral Agung telah melakukan ini. Mengapa? Wang Jiangyu sangat marah dan berbalik untuk menatap tajam ke arah Xiang Wentian dari Katedral Agung. Kepala keluarga Xiang, apa maksud Katedral Agungmu dengan ini? Xiang Wentian tersenyum dengan pandangan jauh di wajahnya. Oleh saudara Wang, kepada siapa saya harus mencari jawaban? Penatua Xianggan belum keluar, jadi saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kemarahan Wang Jianyu sudah membara. Apakah orang-orang saya akan berbohong dengan wajah datar? Hanya Katedral Agung Anda yang diberi nama, tidak ada sekte lain. Namun, Katedral Agung juga bukan tipe orang yang bisa berguling begitu saja. Kepala keluarga Singa Suci mendengus dingin setelah mendengar nada tidak ramah Wang Jianyu. Apa yang ingin kamu lakukan ya, Wang Jianyu? Itu langsung menghentikan Wang Jianyu di jalurnya. Apa yang bisa dia lakukan? Mempertaruhkan nyawanya melawan Katedral Agung. Dia harus bisa mengalahkan mereka untuk melakukan hal semacam itu. Namun, dia tidak akan mengambil ini berbaring tidak peduli apa. Dia membakar auranya saat pedang besar berkilauan berada di belakangnya. Melayang lembut saat itu berkedip masuk dan keluar dari pandangan. Suara Wang Jianyu adalah geraman mengancam, meskipun Katedral Agung kuat, mereka tidak bisa menggertak orang lain tanpa alasan sama sekali. Bahkan jika saya lebih lemah, saya tidak akan duduk diam dan melihat murid saya diganggu seperti ini. Anda mungkin mendominasi dan kuat, tetapi Anda tidak dapat menghentikan mulut semua orang di bawah langit, bukan? Bisakah kamu melakukan apa yang kamu inginkan di Myriad Domain hanya karena kamu sedikit lebih kuat dari orang lain? Harus dikatakan, kata-katanya adalah kata-kata yang mengipasi emosi setiap sekte di sana, dan nadanya tidak kalah provokatif. Saat ketegangan meningkat, formasi mengambil kesempatan untuk bergetar sekali lagi saat kelompok terakhir dari Katedral Agung keluar. Penatua Xianggan terkekeh saat melihat suasana tegang itu. Kamu belum mati, Si. Bagus, ayo pergi lagi. Ini mirip dengan menyiram api dengan minyak. Jika tatapan bisa membunuh, tatapan Wang Jianyu akan membunuhnya ratusan kali lipat. Adalah hal yang baik bahwa Xiang Wentian melangkah keluar untuk menenangkan diri dengan berteriak, Xianggan, apa yang terjadi di sini? Xianggan tertawa. Kepala keluarga, Istana Pedang Suci terlalu tak tahu malu. Mereka memiliki motif tersembunyi menuju Istana Pil Regal dan aku tidak tahan lagi. Kemudian, Si melanjutkan untuk berbicara banyak omong kosong, jadi saya tidak punya jalan lain selain menyerang dengan marah. Penatua Si hampir meludahkan darah karena marah ketika dia mendengar kata-kata ini. Xianggan, bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Anda ingin menginterogasi saya kemana Penatua Chen pergi? Kamu, Penatua Chen. Saat itulah Wang Jianyu ingat bahwa masih ada satu tetua lagi yang tidak hadir dalam kelompok Istana Pedang Suci, Penatua Chen. Penatua Si, apa yang terjadi di sini? Penatua Si sebenarnya tidak tahu bagaimana menanggapi ini. Haruskah dia mengatakan bahwa Penatua Chen pergi untuk mengejar Jiang Chen, dan Xianggan ingin mengikuti di belakang untuk mengambil rampasan? Tidak mungkin dia bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang terhormat tidak peduli apa yang dia katakan. Penatua Yunni yang segera menilai situasi dengan pikiran jernih. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Sepertinya Istana Pedang Suci menggunakan semacam metode untuk melacak Jiang Chen dengan tujuan membunuhnya. Meskipun Katedral Agung dibatasi oleh sumpah surgawi dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Jiang Chen, mereka dapat mengarahkan pandangan mereka ke Istana Pedang Suci dan bertindak sebagai oriole di belakang belalang. Istana Pedang Suci telah cukup licik untuk dibagi menjadi dua kelompok dan memancing orang-orang Katedral Agung pergi. Ini berarti Penatua Chen pergi mengejar Jiang Chen sendirian. Yunni, apa yang terjadi di sini? Kepala istana dan Qi tampaknya telah menebak sesuatu, karena hanya Penatua Chen dan Jiang Chen yang belum muncul, dan mereka yang belum keluar telah dipastikan tewas. Penatua Yunni juga sedikit gugup saat ini. Jika Penatua Chen pergi sendirian untuk memburu Jiang Chen, tidak akan ada akhir dari masalah di depan itu. Meskipun Jiang Chen sangat kompeten, dia masih memiliki celah yang cukup untuk dijembatani jika dibandingkan dengan Penatua Chen. Satu berada di alam asal tahap kelima, yang lain di alam bijak bumi. Perbedaan besar ini membentang di seluruh dunia, dan biasanya menjadi alasan untuk menginjak-injak total. Mulut Penatua Yunni berubah menjadi senyum pahit,
dia benar-benar sedikit menyesal bahwa dia tidak menghentikan Jiang Chen untuk pergi. Dia hanya bisa menjawab, "Kepala istana, ini cerita yang panjang." Semuanya dimulai dengan kebun herbal kuno. Mereka semua bersumpah untuk tidak mengungkapkan rahasia taman ramuan kuno, tetapi diizinkan untuk menyebutkannya dalam laporan kepada kepala sekte mereka ketika mereka muncul. Peringatannya adalah bahwa kepala sekte mereka masing-masing tidak dapat mengungkapkan rahasia taman ramuan kuno juga. Oleh karena itu, tidak dihitung sebagai Penatua Yunni yang melanggar sumpah saat ia melaporkan cerita lengkapnya kepada kepala istana dan Qi. Dengan pintu air terbuka, semua orang mulai membuat laporan mereka sendiri juga. Semua orang yang hadir memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi setelah kira-kira setengah jam, terutama bagaimana Jiang Chen telah menggunakan satu botol penawar racun untuk merebut begitu banyak herbal peringkat langit dan bumi pada akhirnya. Semua kepala sekte sangat terkejut dengan laporan itu. Wang Jianyu bahkan mengutuk dengan keras, "Jiang Chen bocah itu. Ini benar-benar tercela." Kejengkelan kepala istana dan Qi yang semakin meningkat dipicu oleh komentar itu. Dia mendengus dingin, "Apakah ada di antara orang-orangmu yang berhasil keluar hidup-hidup jika bukan karena Jiang Chen?" "Wang Jianyu, saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang tidak tahu malu seperti Anda." Wang Jianyu balas menatap tajam. "Dan Qi, kita semua tahu bahwa kamu melindungi milikmu sendiri, tapi aku tidak akan membiarkan masalah ini berbohong. Kamu harus mengembalikan semua ramuan roh yang ditipu orang-orangmu dari kami. Tidak ada masalah, saya akan mengembalikannya kepada Anda segera setelah Anda semua bunuh diri." Kepala istana dan Qi tertawa acuh tak acuh. "Kepala istana Wang, jangan kau hancurkan. Orang-orang Anda adalah orang-orang yang memohon Jiang Chen untuk melakukan transaksi ini dengan wajah tebal. Dia tidak meminta mereka untuk berdagang dengannya." Penatua Yunni juga meraung dengan marah. "Mengapa Anda tidak berbicara tentang bagaimana dia menyelamatkan 7 orang Anda? Dan mengapa Anda tidak berbicara tentang betapa tak tahu malunya Chen untuk segera mengejar Jiang Chen untuk membunuhnya?" Petik 2. Wang Jianyu mendengus dingin beberapa kali, menatap Regal Pil Palace. Xiang Wentian tiba-tiba berbicara, "Wang Jianyu, kamu harus puas dengan nasibmu. Beberapa ramuan roh untuk 7 kehidupan. Jiang Chen telah menanggapi kebencian Anda dengan kebaikan. Jika Istana Pedang Suci berada di posisi yang sama, kemungkinan besar Anda tidak akan begitu murah hati dengan penawarnya. Mungkin kamu akan senang melihat semua orang mati karena racun dan kemudian pergi untuk mengambil rampasannya." Xiang Wentian juga kesal dengan konflik barusan. Dengan menonjol untuk mengatakan ini sekarang, dia bisa menekan Istana Pedang Suci dan menunjukkan niat baik kepada Istana Pil Regal pada saat yang sama. Tuan terhormat Tianning dari Sekte Utara Kegelapan juga terkekeh. Memang, tindakan keponakan bijak Jiang Chen sebenarnya sangat baik. Lagi pula, banyak hal yang patut diapresiasi, jadi itu wajar jika dia menerima beberapa ramuan roh. Jika bukan karena dia, tidak hanya semua orang tidak akan mendapatkan penawarnya, mereka bahkan tidak akan memiliki nyawanya sendiri. Dan sekarang, keponakan bijak Jiang Chen bahkan belum keluar. Posisi Wang Jianyu langsung melemah saat berhadapan dengan perkataan 3 sekte besar lainnya. Dia memandang Sekte Walkabout seolah mencari bantuan, tetapi mereka tidak angkat bicara. Kepala Sekte Zhu tidak tega untuk berpartisipasi dalam perdebatan verbal karena apa yang terjadi pada Ding Tong. Jelas bahwa kematian Ding Tong yang diduga telah menjerumuskan emosi kepala sekte jauh ke dalam jurang. Tatapan kepala istana dan Qi sama seriusnya saat dia melihat formasi transportasi. Seiring waktu berkurang, formasi sudah menunjukkan sedikit tanda penutupan. Jika Jiang Chen tidak keluar sebelum formasi ditutup, maka dia akan berada dalam masalah besar. Kesulitan dalam mencoba bertahan di pedalaman Gunung Rippling Mirage sendirian selama 30 tahun jauh dari biasa, belum lagi pengejaran Penatua Chen. Ini adalah ancaman di kedua sisi baginya. Jika Jiang Chen benar-benar tersesat di suatu tempat di Taman Ramuan Kuno, maka Istana Pil Regal masih tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu untuk pertempuran pil berikutnya. Bagaimanapun, kebun herbal kuno beroperasi menggunakan aturan yang berbeda dari Met. Rippling Mirage. Tidak mungkin siapapun dari Myriad Domain dapat membuka formasi itu jika tidak pada akhir siklus 3000 tahun. 3000 tahun, kepala istana kepala dan Qi menjadi mati rasa memikirkan nomor itu. Dia akan jompo saat itu, dan kemungkinan setengah dari mereka yang hadir sudah mati. Mereka yang masih hidup akan menghindari barang antik.
Kepala istana dan Qi dipenuhi dengan emosi yang campur aduk saat kekhawatiran memenuhi hatinya. Jiang Chen, pada titik tertentu, menjadi seseorang yang dapat memengaruhi nasib sekte tersebut. Kepentingan yang melekat padanya hampir setara dengan kepala istana sendiri. Bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Penatua Sun nanti jika Jiang Chen hilang? Dan Qi menatap lekat-lekat pada formasi dengan wajah keras. Setiap butir pasir di jam pasir menandai waktu yang berlalu saat mereka jatuh. Suasana hati Penatua Yunni juga sangat berat saat dia melirik jam pasir. Benar-benar tidak banyak waktu yang tersisa. Pada akhirnya, semua butiran pasir telah jatuh ke dasar. Memukul, formasi itu tiba-tiba menghilang di depan semua orang, dan Ling Bier tiba-tiba melemah saat dia pingsan, tepat di sebelah Dan Qi. 600, Pemakaman Misterius, Sekte Langit Merah Tua. Hati kepala istana dan Qi tenggelam ke dasar lembah begitu formasi transportasi ditutup. Semua warna terkuras dari wajah Penatua Yunni saat bibirnya sedikit bergetar, tidak dapat menerima kenyataan ini. Mu Gaoqi mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan, berjongkok dengan sedih. Dan jika bukan karena reaksi cepat kepala istana dan Qi, Ling Bier kemungkinan besar akan jatuh ke tanah setelah pingsan. Belasungkawaku, saudaraku dan Qi, guru terhormat Tianming berjalan dengan desahan lembut dan menghibur Dan Qi. Penatua Chen juga tidak muncul di sisi istana pedang suci, tapi Wang Jianyu tidak bisa berbuat apa-apa selain mengutuk dengan keras. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Berbicara secara logis, Penatua Chen seharusnya tidak kehilangan waktu. Jika dia berhasil membunuh Jiang Chen, dia seharusnya segera keluar. Jika dia gagal, dia seharusnya pergi lebih awal juga. Tidak mungkin seorang ahli sekalibernya akan membuat kesalahan dengan kehilangan waktu. Oleh karena itu, sesuatu pasti telah terjadi di dalam, sesuatu yang besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang ahli seperti Penatua Chen tidak berhasil keluar? Di sisi Katedral Agung, Xiang Qin juga menatap formasi dengan bodohnya, terbata-bata untuk waktu yang lama. Dia agak mengagumi Jiang Chen, dan cukup kecewa melihat bahwa Jiang Chen tidak keluar. Namun, anggota lain dari Katedral Agung, khususnya Penatua Xiang Gan, benar-benar menikmati kemalangan Regal Pil Palace setelah menyaksikan kemampuan menakjubkan Jiang Chen. Bukan hal yang buruk bahwa orang yang sangat berbakat seperti Jiang Chen tidak keluar, terutama karena dia memiliki begitu banyak ramuan roh peringkat langit. Ketidakhadirannya pasti akan mencukur fondasi Istana Pil Regal. Sebagai sekte terkemuka di Myriad Domain, Katedral Agung tidak pernah senang melihat pesaing mereka tumbuh lebih kuat. Tidak perlu berbicara tentang Sekte Walkabout, mereka hampir menari dengan gembira. Tanpa diduga, itu adalah Penatua Wu Hen, dengan pengalaman sebelumnya berhadapan dengan Jiang Chen, yang sedikit mengernyit, juga merasa ada sesuatu yang salah di sini. Itu terus-menerus mengganggunya. Jiang Chen bukan orang yang tidak beruntung, jadi bagaimana mungkin dia bisa terjebak di dalam gunung. Bagaimanapun, formasi ke gunung telah ditutup dan mereka hanya bisa membukanya kembali setelah 30 tahun. Jika Jiang Chen dan Penatua Chen masih berada di dalam Taman Ramuan Kuno, maka mereka harus menunggu 3000 tahun sebelum formasi itu dapat dibuka. 3000 tahun, angka itu terlalu mencengangkan. Dengan kematian Ding Tong, Sekte Tristar tidak bisa menyisihkan upaya apapun untuk menikmati hilangnya Jiang Chen dari Istana Pil Regal. Mereka membuat sketsa gelombang perpisahan ala kadarnya dan memutuskan untuk pergi. Berikutnya adalah Sekte Walkabout, yang moralnya juga terpengaruh setelah kehilangan Wei Qing. Xiang Wentian dari Katedral Agung memanggil saat ini. Semuanya, izinkan saya mengingatkan Anda semua sebelum kita pergi. Ingatlah untuk merahasiakan kebun herbal kuno. Lagi pula, kita semua telah bersumpah untuk merahasiakan sekte kita dan akan menghancurkan sekte kita jika kita secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya. Setelah sekelompok orang pergi, hanya Istana Pedang Suci, Istana Pil Regal, dan Sekte Utara Gelap yang tersisa. Sekte Utara Kegelapan memang memiliki hubungan baik dengan Istana Pil Regal. Mereka tetap tinggal karena mereka khawatir Istana Pedang Suci akan melakukan sesuatu yang merugikan terhadap Istana Pil Regal. Namun, karena Istana Pedang Suci telah kehilangan Penatua Chen dan Du Lihuang, kekuatan pertempuran mereka kira-kira setara dengan Istana Pil Regal sekarang. Istana Pedang Suci ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi menyadari bahwa Sekte Utara Kegelapan tampaknya tidak memiliki niat untuk pergi. Jadi, yang pertama tahu bahwa akan sulit untuk membuat masalah bagi Istana Pil Regal kali ini.
Wang Jianyu yang galak dan ambisius juga pergi dengan kesal dengan kelompoknya ketika dia melihat bahwa tidak ada yang bisa dimulai di sini. Tidak peduli seberapa penting Penatua Chen, mereka hanya bisa kembali setelah 30 tahun. Sekte Utara Kegelapan merasa sangat berterima kasih kepada Jiang Chen karena tidak hanya memberi mereka penawarnya, tetapi juga mengembalikan semua ramuan roh bumi mereka. Ini tidak diragukan lagi memperkuat persahabatan antara kedua sekte. Sekte Utara Kegelapan menemani Regal Pil Palace selama beberapa hari, hanya mengambil cuti ketika jelas bahwa Istana Pedang Suci tidak akan kembali. Kepala istana dan Qi menghela nafas ringan, mengetahui bahwa tidak ada gunanya terus menunggu di sini. Dia pergi dengan sedih bersama tim Regal Pil Palace. Sepanjang jalan, ketika Penatua Yunni menyampaikan bahwa Jiang Chen telah menyerahkan setengah dari ramuan rohnya, kehilangan yang terakhir memotong hatinya lebih keras. Semakin luar biasa Jiang Chen, semakin sulit bagi kepala istana dan Qi untuk menoleransi semua ini. Selain itu, dialah yang membawa Jiang Chen ke istana Pil Regal. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Jiang Chen, maka dia akan mengecewakan Sekte Pohon Berharga dan Penatua Sun. Kepala istana, kita harus ingat bahwa Jiang Chen adalah seseorang yang memiliki kekayaan besar. Mungkin kita akan bisa menyelamatkannya setelah 30 tahun, ketika kita memasuki gunung lagi. Penatua Yunni menghela nafas. Kepala istana dan Qi mengangguk. Memang, Jiang Chen sepertinya bukan tipe orang yang akan menemui ajal awal. Saya percaya bahwa dia akan berhasil. Jangan merebut kembali kediamannya ketika kita kembali, dan jangan khawatirkan orang-orang dari Sekte Pohon Berharga. Semua akan seperti sebelumnya, meskipun Jiang Chen belum muncul, dan Qi bukanlah tipe orang yang membakar jembatan setelah melewatinya. Namun, dia khawatir orang lain dalam sekte mungkin melakukannya, jadi dia membuat pernyataan ini sebelum sesuatu terjadi. Jiang Chen tetap dalam keadaan grogi, tidak sadar untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian tiba-tiba, gaya hisap menghilang, mengembalikan fungsi otonom ke anggota tubuhnya. Dia melihat sekeliling lagi dan melihat bahwa dia telah memasuki ruang yang benar-benar terputus dari dunia luar lainnya. Apa yang menyambut matanya adalah kuburan yang luas dan luas. Saat itu terbentang di kejauhan, rasa kehancuran yang dihasilkan dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu di sini hampir membuat Jiang Chen curiga bahwa dia berdiri di asal waktu. Makam Luki dari Sekte Langit Merah Tua. Ada deretan batu nisan yang tampak seperti dipotong dari cetakan yang sama. Mereka semua adalah kuburan anggota Sekte Surga Crimson kuno, dan masing-masing hanyalah sebuah cenotaf yang berisi barang-barang pribadi almarhum. Ini berarti jenazah mereka tidak ada di bawah batu nisan. Kenapa seperti ini? Jiang Chen berjalan lurus menyusuri deretan batu nisan. Semuanya dihiasi hanya dengan beberapa kata sederhana, tetapi dia merasa bahwa sepertinya ada sejarah yang mulia di balik masing-masing nama ini. Setiap orang di sini telah menjalani kehidupan yang berapi-api dan penuh semangat. Hanya saja, entah kenapa, bukan hanya mereka semua yang mati tanpa kecuali, jasad mereka juga belum ditemukan. Kuburan tak berujung memberi Jiang Chen perasaan sedih yang tiba-tiba karena telah mencapai akhir dunia. Akhirnya, ketika dia sampai di ujung kuburan, dia tiba-tiba melihat sebuah altar di sana yang persis sama dengan yang ada di pulau itu. Bagaimana ini mungkin? Dia berhenti, tertegun, dan menatap altar untuk waktu yang lama. Itu benar-benar altar itu. Dia mengkonfirmasi pada akhirnya bahwa ini adalah altar yang sama dengan yang berdiri di pulau itu. Tampaknya altar ini adalah kunci untuk memicu formasi transportasi. Jiang Chen telah mengaktifkannya karena pedang tanpa nama, dan itu telah mengirimnya ke kuburan suram yang tampaknya telah dilupakan oleh surga karena terbaring dengan tenang di sungai waktu yang panjang. Tidak ada yang mencarinya dan rumput liar tumbuh subur di mana-mana. Di mana tempat ini? Dan apa itu Sekte Surga Crimson kuno? Pikiran Jiang Chen penuh dengan pertanyaan. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu di Istana Regal Pil dan telah membaca banyak buku-buku kunonya. Dengan demikian, dia tahu sedikit tentang sejarah Myriad Domain. Namun, tidak ada catatan tentang sekte ini di arsip Regal Pil Palace. Jiang Chen hampir curiga bahwa dia telah dipindahkan ke pesawat lain. Tetapi melihat ke altar, dia harus mengakui bahwa dia masih berada di benua jurang surgawi. Jelas tidak mudah untuk berpindah antar pesawat. Dengan kultivasinya di alam asal tingkat kelima, dia tidak akan pernah bisa menahan tekanan dan turbulensi yang sangat besar dari transportasi antar pesawat.
Jiang Chen menatap dengan bodoh ke altar saat pedangnya yang tak bernama jatuh tanpa suara ke tanah di belakangnya. Dia berjalan dengan tenang dan mengambilnya. Tidak peduli apakah dia bisa menggunakannya atau tidak, itu masih salah satu miliknya dan dia tidak mau membuangnya. Setelah dia menyeberangi kuburan, yang terbentang di baliknya adalah reruntuhan bangunan yang rusak dan bobrok. Meskipun ditinggalkan, skala dan aura keagungan mereka menggambarkan keadaan mereka yang dulu mulia. Saat Jiang Chen berkelok-kelok melewati reruntuhan, dia merasakan kehancuran menempel di gedung-gedung dan merasakan gelombang kesuraman menyapu dirinya. Dilihat dari bahan yang digunakan dalam bangunan dan formasi yang terfragmentasi di sekitarnya, Jiang Chen sudah bisa melihat bahwa Sekte Langit Merah Tua pernah menjadi entitas yang sangat besar. Semua sekte Myriad Domain bersama-sama tidak akan cukup untuk berdiri bahkan dengan satu jari pun. Meskipun Jiang Chen belum pernah mengalami kekuatan sekte tingkat pertama yang sebenarnya seperti Sekte Langit Ninesuns, nalurinya adalah bahwa Sekte Langit Merah Tua bahkan lebih kuat daripada Sekte Langit. Kecuali, bahkan sekte yang begitu kuat tidak mampu melewati kesengsaraan atau waktu, menjadi bagian dari sejarah tanpa nama yang tidak ditanyakan siapapun. Jika bukan karena Jiang Chen mengalami bencana di kehidupan masa lalunya, dia tidak akan bisa mempercayai matanya. Bahkan setelah ribuan tahun berkuasa, bahkan jika nama mereka terukir dalam catatan sejarah, seseorang masih tidak bisa lepas dari keusangan oleh perjalanan waktu yang tak berperasaan. Lalu, Sekte Surga Crimson kuno ini kemungkinan adalah sekte dari zaman kuno. Buku-buku saat ini hampir tidak memiliki catatan tentang zaman kuno. Jiang Chen tidak mengerti banyak tentang benua jurang surgawi, tetapi dia tahu bahwa sejarahnya ditelusuri kembali ke zaman kuno. Mungkin sekte ini adalah salah satu yang ada di era itu. Saat Jiang Chen berjalan, dia tiba di bawah tebing setinggi 10.000 kaki yang tampak seolah-olah akan menjembatani surga. Ada banyak kata yang diukir di tebing batu, memberikan dampak visual yang sangat kuat. Sekte Surga Crimson kuno tidak mencari warisan kita untuk diwariskan selama berabad-abad, tetapi berusaha untuk memiliki hati nurani yang bersih. Saat musuh kuat dari luar wilayah telah menyerbu, seluruh sekte telah dimobilisasi. Karena kami tahu kematian adalah takdir yang pasti, dengan ini kami mengangkat batu nisan kami untuk meneruskan pengetahuan ini. Mulai hari ini, pintu ke gunung akan ditutup dari dunia. Jika ada murid yang tidak mati dalam pertempuran ini, mereka harus membuka kembali formasi dan memulihkan sekte. Jika seluruh sekte binasa, maka siapapun yang datang setelahnya dapat menerima warisan dari Sekte Langit Merah Tuaku. Jiang Chen melihat bahwa tulisan elegan di dinding itu sederhana namun mulia, dipenuhi dengan udara yang agung dan megah. Meskipun penulis sedang menuju kematian tertentu di medan perang, dia memiliki optimisme seseorang yang bisa melihat kematian dengan tenang di wajah. Siapa yang tahu sudah berapa ribu tahun berlalu, tetapi Jiang Chen masih bisa membayangkan kepahlawanan penulis saat dia membaca kata-kata di dinding. Sangat disayangkan bahwa dia tampaknya menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki ke Sekte Langit Merah Tua sesudahnya. Itu berarti untuk mengatakan bahwa setiap sekte telah jatuh, dan tidak ada murid yang berhasil kembali hidup-hidup.